Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Hendro di Hendro Story. Kali ini kita menyusuri jalan dari Bundaran Waru sampai ke tujuan di Surabaya Timur, tepatnya di Pakuwon City. Di Jalan Ahmad Yani ini banyak pertokoan dan perkantoran. Di samping kiri kita itu ada Mitra 10 dan di dekatnya setelah itu ada pembangunan Trans Icon Surabaya yang nantinya akan menjadi apartemen Trans Icon Surabaya. Di samping kiri yang terlihat gedung menjulang itu adalah apartemen Taman Sari Papilo. Sebelahnya ada ayam bakar Prima Rasa. Di depan ada pertigaan dan bundaran. Kita ambil sisi kanan. Oh ya, ada gedung di samping kiri itu adalah Perum Bulog kantor wilayah Jatim. Makanya karena nggak ada clickbait ya. Itu kan cuma bulto, apa cuma gambar tangan. Kita ambil sisi kanan karena akan menyeberang ke arah Jalan Raya Nyemur Sari. Sebelumnya ada stopan. Ini biasanya kalau jam kerja macet dan rame. Sekarang kosong ini. Langsung kita nyebrang karena lampu hijau. Sekarang kita sudah masuk ke Jalan Raya Nyemur Sari. Kita ambil jalur kanan. Yang ambil jalur kiri belok ke kiri itu ke Jalan Raya Nyemur Sari. Kita ambil yang jalur ke Jemur Andayani. Sekarang di stopan Jemur Andayani. Nah, sudah hijau teman-teman. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Masih di Jalan Jemur Andayani. Sebelah kiri itu banyak ruko-ruko untuk perkantoran. Melewati Pramita Lab. Sebelahnya ada kantor Bank BRI cabang Jemur Sari. Yang gedung oranye ini adalah kantor pos Jemur Andayani. Di depan ada stopan lampu. Kondisi merah, kita berhenti dulu. Sudah hijau, mari kita lanjutkan teman-teman. Setelah stopan ini kita sudah masuk ke Jalan Raya Kendang Sari Industri. Di sebelah kiri itu ada kantor STO Telkom Rungkut. Kemudian ada kantor BPS Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Di sebelah kanan itu ada jalan ke Jalan Kutisari Utara, tapi kalau masuk ke sana harus putar balik lewat stopan di depan. Di sepanjang jalur kiri ini banyak toko-toko spare part AC, toko alat-alat pancing, dan di ujung itu ada kantor cabang BCA. Di sebelah kiri ini ada Rumah Sakit Royal. Di depan ada stopan. Kalau ke kanan itu ke komplek Rungkut, pabrik-pabrik Rungkut. Hijau kita lurus saja. Di sepanjang ini kita sudah masuk ke Rungkut Industri Raya. Ini komplek pabrik-pabrik yang masuk lingkungan komplek Sier. Sier itu kepanjangan dari Surabaya Industrial Estate Rungkut. Banyak pabrik-pabrik besar yang ada di sini. Di sebelah kiri itu ada pabrik PT Smart, Sinar Mas. Banyak sekali dan pabrik dengan PT-PT yang lain. Kita lurus saja jalannya. Masih di Jalan Rungkut Industri Raya. Kalau siang di jalan yang kita lewatin ini tidak terlalu panas teman-teman, karena banyak pohon-pohon yang rindang yang menutupi jalan di sini. Di depan ada persimpangan jalan. Biasanya di simpangan ini untuk belokan yang dari pengendara dari Raya Rungkut Tengah
Yang tidak boleh langsung lurus ke Jalan Raya Rungkut. Belok di situ tadi. Masa orang lihat kabel. Sekarang kita masuk di Jalan Raya Rungkut Industri Kidul. Sampai di stopan kita berhenti ngambil sisi kanan karena kita akan belok ke kanan. Lalu ada jalan masuk ke Jalan Zamhuri. Masih stopan lampu merah. Sebelah sisi kanan jalan itu namanya Jalan Raya Rungkut Tengah. Itu kalau lurus ke arah sisi kiri kita itu tidak boleh, harus putar ke belokan yang tadi itu. Di jalan sebelah kiri kita yaitu Jalan Raya Rungkut itu banyak sekali toko-toko yang menjual berbagai komoditas. Ada juga Transmart yang ada di situ. Nah, ini sudah lampu hijau. Kita akan maju, kemudian kita ambil di sisi kiri karena kita langsung ke belok kiri. Namanya Jalan Zamhuri. Jalannya untuk satu jalur saja di sini, karena jalur baliknya ada di sebelah kanan. Di depan itu ada pasar, biasanya pasar untuk tradisional di sini. Masuk pasarnya sebelah kiri. Ini yang mobil pickup ini akan masuk ke pasar ini. Kita lurus saja. Di seberang ada simpangan. Kita langsung belok ke kiri karena jalurnya satu jalur. Nah, kita lurus terus. Kita sudah masuk di Jalan Raya Rungkut Madya. Di sebelah sisi kita ini ada rumah makan Wong Solo. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman bingung mencari di mana membeli roti Spiku, di sebelah kiri kita ini ada penjualan roti Spiku. Dan sebelahnya itu ada toko souvenir wisata rasa Rungkut sebelum stopan di depan itu. Kondisi lampu merah, kita tunggu. Di pojok kiri itu ada McDonald Rungkut. Di sampingnya ada Ricis. Kalau kita ke kiri, kita masuk ke Jalan Raya Rungkut Asri Tengah. Kalau kita belok ke kanan, masuk ke Jalan Raya Rungkut Mapan. Kita ambil jalur yang lurus. Sekarang sudah hijau. Di sebelah kiri ini ada McDonald. Sebelahnya ada Ricis. Perumahan Rungkut Asri Tengah ini di sini juga sebelah kiri kita. Kalau yang sebelah kanan itu ada sungai namanya Kali Gunung Anyar. Di sepanjang bangunan kiri kita ini banyak pertukuan dan ruko-ruko yang berdiri. Kita lurus terus sampai di persimpangan di depan. Di depan simpangan itu sudah masuk ke Jalan Mer, atau kepanjangan dari Mer yaitu Jalan Middle East Ring Road. Nah, sekarang kita belok ke kiri. Jalan Mer ini juga disebut dengan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Ini lurus terus sampai ke Jalan Raya Kenjeran mentoknya. Tapi kita nggak sampai mentoknya Jalan Mer ini. Nanti ada belokan keberapa kita akan ngambil ke kanan. Di sepanjang Jalan Mer ini sudah banyak toko-toko atau kantor-kantor.
maupun kuliner. Banyak sekali, tinggal dipilih saja mau kebutuhannya apa. Habis ngelewati 3 gundukan garis putih supaya nggak ngantuk itu ya. Jadi supaya sadar kalau di jalan, karena jalannya halus mulus sekali nih. Di sebelah kiri kita ini ada Indomaret. Kalau mau beli mampir di situ, Indomaret ada. Setelahnya ada deretan ruko-ruko yang untuk kantor ataupun ada yang kulineran di situ. Melewati 3 gundukan garis putih di jalan supaya nggak ngantuk, dan juga untuk tahu kalau di depan ada zebra cross. Terlihat di samping sisi kiri kita banyak pertukuan dan banyak mobil yang parkir di situ. Melewati gundukan garis putih lagi. Karena jalannya mulus sekali ini. Jadi kalau lurus terus nggak dikasih gitu nanti khawatirnya ngantuk ya. Di depan itu ada stopan sebelum kita melewati jembatan sungai. Di sebelah kiri kita ini ada gedung apartemen Gunawangsa Mer Apartemen. Di baliknya apartemen Gunawangsa ini ada Universitas Dinamika. Kalau kita ambil jalur ke belok kiri, kita masuk ke Jalan Raya Gedung Baru. Kita ambil lurusnya, masih di jalur Mer. Kalau gedung tinggi yang ada di depan itu seberang sungai. Itu namanya apartemen Balai Hinggil. Sudah jadi apartemennya itu. Kita melewati jembatan di Sungai Kalijagir. Dulu sebelum jembatan yang besar ini jadi, saya dulu biasanya lewat di jembatan darurat. Biasanya disebut Tretek Ijo. Itu masuknya lewat Medokan Semampir AWS dulu itu. Sekarang sudah dibongkar. Kalau ngelewatin jembatan Tretek Ijo yang kayu-kayu itu berarti kita seumuran lah. Di sebelah kiri kita ini ada mobil tangki yang berhenti untuk menyemprot tanaman-tanaman ya supaya hidup dan subur lebih rindang lagi. Jalan perlahan karena di depan ada stopan. Kalau di persimpangan perempatan jalan di depan itu, kalau kita ambil belok kiri, kita masuk ke Jalan Suko Semolo. Kalau yang belok kanan itu Jalan Semolo Waru. Di kiri ada pom bensin Pertamina. Kita masih lurus terus. Barusan kita tadi melewati depot soto ayam Lamongan Cahar di sebelah kiri kita. Ada di jalur kiri dan kanan itu masih tanah-tanah kosong. Paling per meteran sudah jutaan rupiah ya per meter perseginya. Karena ini jalan utama Mer ini. Sekarang kita berhenti di stopan
perempatan. Kalau sebelah kiri, kita ambil sebelah kiri itu di jalur Jalan Arif Rahmat Hakim. Sebelah kanan kita juga jalannya namanya Jalan Arif Rahmat Hakim. Kalau mau ke apartemen Puncak Kertajaya, kita ambil di sisi kanan. Nanti lain waktu akan saya buatkan video jalan-jalan ke jalur ke Puncak Kertajaya. Oke, sekarang sudah lampu hijau, kita ambil jalur lurus terus Mas Ian. Sebelah sisi kiri kita yang ada gedung biru yang atapnya ada kuning itu gedung Esa Sampurna Center. Kalau yang sebelah kanan kita yang gedung biru juga itu Telkom Landmark Tower Surabaya. Kita ambil jalur kanan karena belok kanan. Sekarang kita masuk ke perempatan Jalan Raya Kertajaya Indah. Masih lampu merah, kita tunggu. Sudah hijau, kita ambil jalur kanan ke Jalan Raya Kertajaya Indah. Di depan itu ada gedung tinggi. Dulu sebelum dibangun gedung ini itu rumah pojok besar warna putih. Kita sekarang ada di Jalan Raya Kertajaya Indah. Ujung dari jalan ini itu bundaran, biasanya disebut bundaran ITS karena di situ ada kampus negeri ternama di Surabaya. Kampus ITS, Kampus Institut Teknologi 10 November. Di sisi kiri dan kanan tuh rumahnya besar-besar di sini. Dari dulu sudah besar-besar rumahnya ini. Dari bundaran kita ambil belok kiri, masuk ke Jalan Raya ITS. Di sebelah sisi kanan kita di pojok itu ada gedung yang berbentuk joglo, namanya gedung Geraha ITS. Biasanya kalau wisuda ITS di situ, atau untuk pagelaran yang lain yang menggunakan gedung Geraha ITS. Kita masih di jalur Jalan Raya ITS. Sebentar lagi kita akan meninggalkan Jalan Raya ITS. Setelah bundaran di depan, kita masuk ke Jalan Kejauhan Putih Tambak. Sekarang kita masuk ke Jalan Kejauhan Putih Tambak. Terlihat ada gedung tinggi yang masuk di komplek Pakuwon City Mall and Apartemen. Yang di kejauhan itu sudah apartemen Edu City. Tadi yang gedung tinggi yang kita lihat tadi itu termasuk apartemen apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Kalau yang kejauhan memang itu apartemen Edu City. Di depan ada bundaran sebelum masuk ke gerbang komplek Pakuwon City. Ada juga patung angsa di depan tuh. Nah, sekarang kita masuk ke komplek Pakuwon City. Di sebelah kiri kita ini ada pusat perbelanjaan Pakuwon City Mall.
seperti di Eropa ya. Jalan-jalannya banyak ditanamin pohon-pohon palem. Di depan itu ada bundaran, kita akan belok ke kiri. Ambil jalur ke kiri. Jalannya lebar-lebar ya teman-teman. Di sebelah kiri itu pusat perbelanjaan. Saya videokan pada waktu malam hari. Ini videonya. Masuk ke pusat perbelanjaan tadi itu kita masuk lewat jalur kiri ini. Nah, itu yang ada kotak kuning itu. Nah, ada mobil yang masuk ke kiri itu. Nah, itu masuk karcisnya lewat situ parkirnya. Kita lurus ke depan melewati jembatan itu. Nah, itu sebelah gedung yang sebelah kanan itu sudah apartemen Edu City. Kita lewati jembatan dulu. Setelah itu kita ambil jalur yang lurus lagi. Sebelah kanan kita ini ada Taman Angsa. Banyak orang berhenti dan swafoto atau foto-foto di situ. Kapan-kapan akan kita buatkan videonya di komplek Taman Angsa ya teman-teman. Sekarang kita belok ke kanan mau masuk ke parkiran apartemen Edu City. Untuk masuk ke area parkir Edu City ini ada dua macam, dengan sistem karcis atau pakai kartu bagi penghuni apartemen Edu City ini. Total waktu yang dibutuhkan sekitar 45 menit dari Bundaran Waru sampai ke sini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke area parkir Edu City ini. Parkirnya luas mengelilingi komplek Edu City ini. Kita mau parkir ke atas, masuk ke dalam gedungnya. Di sini nih. Iya, Semiang. Yang bisa masuk parkir ke dalam gedung ini hanya khusus bagi penghuni apartemen ini yang mempunyai kartu untuk parkir di dalam. Oke, sudah masuk. Sekarang kita akan mencari tempat parkir yang enak. Nah, kita sudah mendapatkan lokasi parkir yang enak di sini. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kita yang dimulai dari Bundaran Waru sampai ke apartemen Edu City ini. Jika ada kata atau tampilan atau jalan yang penyebutannya salah atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, monggo bagi teman-teman yang suka videonya, monggo di like videonya dan di subscribe juga videonya. Oke teman-teman, sekian dulu. Tetap semangat dan tetaplah berkarya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.